Tahun 2020 menjadi tahun yang berat bagi kita semua. Pandemi secara tidak langsung memaksa kita untuk menyesuaikan dengan keadaan yang baru. Salah satunya beradaptasi dengan teknologi. Mulai dari bekerja, belajar, hingga berbelanja, kini dapat dilakukan secara daring dari rumah. Lantas, bagaimanakah prediksi tren teknologi di tahun 2021 mendatang? Apalagi yang kita ketahui tahun depan vaksin sudah mulai didistribusikan. Untuk mengetahuinya, kita akan berbincang dengan beberapa ahli di bidangnya. Di dalam ilustrasi yang pertama, kita bisa melihat bahwa dahulu umat Kristiani begitu bangun tidur, langsung berdoa, dan menghadap Tuhan dengan saat teduh. Tanpa bermalas-malasan, mereka langsung membereskan tempat tidurnya dan melakukan pekerjaan rumah yang lainnya. Dengan begitu, pekerjaan-pekerjaan rumah segera terselesaikan dengan baik. Kemudian, kita bisa melihat dalam ilustrasi yang kedua, untuk menjalin sebuah komunikasi di masa lalu, mereka masih membuat surat dan mengirimkannya kepada orang yang terkasih. Kata demi kata, coretan demi coretan, benar-benar ditulis dengan hati dan perasaan yang mendalam, tidak dengan kata-kata yang cukup singkat. Surat itu juga tidak cepat untuk sampai. Dan ketika surat itu sampai, ada perasaan sukacita yang mendalam ketika orang tersebut menerima surat itu. Janji untuk bertemu tidak semudah sekarang ini. Pertemuan dengan orang yang tersayang hanya terjadi sesekali karena terpisah oleh jarak yang cukup jauh dan medan yang cukup sulit untuk dilalui. Banyak pemuda pada zaman dahulu yang datang ke gereja dengan orang yang ia sayangi dengan berjalan kaki. Perjuangan benar-benar dirasakan oleh mereka. Sukacita dapat beribadah dan menyembah Tuhan bersama dapat benar-benar dirasakan. Kemudian pada ilustrasi yang terakhir, kita bisa melihat bahwa mereka masih membawa Alkitab dan Kidung Jemaat untuk mendengarkan ibadah dan mengikuti ibadah itu. Hati dan pikiran mereka pun hanya difokuskan kepada Tuhan tanpa terganggu dengan hal-hal yang lainnya, seperti sekarang ini dengan handphone. Dahulu setelah bangun tidur, kita selalu berdoa dan beribadah. Namun sekarang ini banyak orang yang begitu bangun tidur langsung mencari keberadaan HP-nya. Bahkan bangun tidur sudah terlalu siang dan tidak sempat untuk membereskan pekerjaan-pekerjaan rumah. Mengapa aku merasakan hadirmu di sini? Tawa candamu menghibur saat ku sendiri. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat
hati. Halo. Di luar. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Kapan? Tawa candamu menghibur saat ku sendiri. Hari Minggu kan? Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via Udah hari Minggu ya. namun ku selalu Yuk. saat kita akan berjumpa. Ke tempat-tempat lainnya, bahkan ke gereja saja yang jaraknya cukup dekat, sudah menggunakan transportasi, baik itu transportasi pribadi, dan sekarang ini ada juga yang disebut transportasi online. Teknologi transportasi sekarang ini sangatlah mudah dalam menjangkau jarak untuk bepergian. Kita juga bisa melihat penggunaan teknologi ini yang terjadi di gereja itu sendiri. Penggunaan LCD, mikrofon, dan bahkan handphone oleh warga jemaatnya. Sekarang ini kebanyakan dari mereka lebih memilih handphone untuk dibawa daripada Alkitab dan jemaat. Karena mereka beranggapan semua itu lebih ringkas dan gampang. Tetapi dalam setiap ibadah, fokus mereka bukan lagi kepada ibadah, melainkan kepada handphone mereka. Seringkali notifikasi-notifikasi muncul dan tangan mereka geli dan gatal untuk membuka handphone mereka tersebut. Saudara-saudaraku, tidak disangka bahwa sekarang ini kita sudah semakin berada di zaman yang terus berkembang dengan adanya teknologi-teknologi yang telah diciptakan dan semakin diperbarui. Teknologi-teknologi tersebut digadang-gadang berfungsi untuk mempercepat dan mempermudah segala aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dunia sekarang ini telah memasuki era Society 5.0 setelah melewati revolusi industri 4.0 meskipun belum di semua negara. Dan ini membawa perubahan-perubahan yang ada. Nah, perkembangan teknologi dari zaman ke zaman ini kita tentu bisa melihat bahwa semakin besar teknologi yang ada dan semakin diciptakan ini semakin besar karena penggunaan teknologi yang semakin banyak digunakan oleh semua kalangan masyarakat. Hal ini dirasakan oleh semuanya. Semua kalangan masyarakat itu ikut merasakan dampak-dampak dari perkembangan teknologi ini. Bahkan gereja yang ada di tengah masyarakat pluralisme ini, yang ada di tengah masyarakat itu sendiri, ikut merasakan, ikut mengalami perubahan-perubahan, perkembangan-perkembangan yang ada dari zaman ke zaman. Gereja tidak bisa untuk menutup diri dari lingkungannya. Gereja tidak bisa untuk menutup diri dari realitasnya. Harus mampu untuk diubah, menyesuaikan dengan realitas dari lingkungannya sendiri. Sebab tidak bisa dipisahkan lingkungan itu dari warga jemaat. Gereja harus tetap mampu untuk bisa mengkomunikasikan hal-hal yang harus dikerjakan sebagai misinya kepada jemaat-jemaatnya. Dan juga gereja harus mampu untuk memberikan batasan-batasan penggunaan teknologi kepada jemaatnya, di mana teknologi itu semakin canggih. Maka gereja juga harus mampu memberikan batasan-batasan yang ada. Tantangan-tantangan teknologi dalam gereja memang nyata adanya. Dan gereja tidak bisa untuk menutup diri dari realita itu. Kita bisa melihat pada saat dahulu sebelum teknologi ini semakin dikembangkan dan semakin canggih melalui beberapa ilustrasi yang ada. Nah, namun di Bandung, Jawa Barat, seorang YouTuber dermawan membagikan uang hasil vloggingnya ke masyarakat yang membutuhkan. Media sosial dibuat heboh beredarnya video seorang pria dengan sepeda motor berwarna emas bagi-bagi uang di jalanan sekitar kota Bandung, Jawa Barat.
Sekarang ini, banyak dari mereka yang memberikan sumbangan atau mengekspresikan belas kasih mereka kepada orang lain, namun harus diabadikan di hadapan kamera, dipublikasikan, dan dijadikan konten media sosial. Hal tersebut dilakukan dengan motivasi untuk ajang pamer demi mendapatkan pujian. Konten tersebut sengaja dibuat untuk mendapatkan bayaran dan mengembalikan modal. Sudah sangat banyak orang yang memberikan sumbangan atau berbagi kebaikan dengan maksud terselubung. Iya kak, sama-sama. Apaan sih Juliani? Video berbagi gini malah dijadiin konten sosial media. Tulus gak sih mau berbagi? Atau cuma mau pamer kalau dia mampu? Gak bisa dibiarin nih. Teman-teman yang lain pokoknya harus tahu. Tindakan pamer sumbangan ini, di lain sisi, menimbulkan respon yang beragam dari orang-orang yang menyaksikannya di media sosial. Ada kubu yang pro, namun ada juga kubu yang kontra. Ada yang meresponnya dengan berpikiran positif, namun ada juga yang meresponnya secara negatif dengan melontarkan hujatan dan sindiran. Hal ini juga menjadi dampak negatif dalam tantangan perkembangan teknologi komunikasi. Ilustrasi-ilustrasi ini sangat mengingatkan kita akan kehidupan umat Kristen di masa lalu yang sungguh menyenangkan. Perjuangan benar-benar terasa dan terbayarkan oleh sukacita yang mendalam. Saudara-saudaraku, gereja juga tidak bisa menutupi diri dari perkembangan yang ada. Tahun demi tahun sudah dilewati. Teknologi-teknologi yang diciptakan juga semakin canggih. Penggunaan teknologi terjadi di segala berbagai aspek, dari teknologi komunikasi, transportasi, dan lain sebagainya. Umat Kristen pun tidak bisa terlepas dari hal itu. Sekarang ini, segala sesuatu benar-benar membutuhkan dan sangat memanfaatkan teknologi-teknologi tersebut. Dengan kita melihat beberapa perubahan budaya yang terjadi. Refleksi bagi kita, apakah kita dapat membantu gereja dalam menghadapi perkembangan teknologi yang ada saat ini? Kami harap kita semua dapat menjadi satu persekutuan gereja yang dapat memanfaatkan teknologi dengan lebih bijaksana dan menjadi contoh dan teladan bagi setiap orang. Tuhan Yesus memberkati.